masih ada karena itu masih sepi nih, fotonya itu jalan masih sepi guys. Tiba-tiba rame. Tas Kak Juna tuh bener-bener tas yang berharga bisa dibilang gitu loh. Isinya berharga. Isinya. Semuanya Semuanya ada di situ. Pemirsa Silat RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan halayak. Dan inilah sederet berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet. Mulai dari apesnya Fuji yang kecopetan saat liburan di Eropa, hingga viral harunya seorang pilot hampiri seorang penumpang asal Palestina dan berikan semangat padanya. Apesnya Fuji yang kecopetan saat liburan di Eropa. Naas menimpa Fujianti Utami saat berlibur di Eropa. Ya, Fuji sempat kehilangan tas berisi dompet, ponsel, serta surat-surat penting lainnya saat ia berada di kota Brussels, Belgia. Beruntung polisi setempat bertindak cepat sehingga 1 dari 3 pelaku yang berasal dari Maroko berhasil dibekuk. Sementara tas dan barang-barang milik Fuji kembali dengan utuh. Sebelumnya saat liburan ke Jepang, Fuji juga mengalami hal yang sama. Tasnya juga kecopetan. Namun saat kecopetan di Jepang, tak satu pun barangnya kembali. Panik lah di situ, super duper panik, mukaku langsung berubah yang kayak tas gue. Terus langsung kayak, Lus, paspor gue di mana, Lus? Paspornya di tas ini, paspornya di sini. Panik lah, kayak deg-degan banget. Oke, selesai dari situ. Ternyata bule tadi yang nyamperin kita itu, nyamperin lagi kita kayak, do you lost something? I told you before. Dan dia tuh bilang dia itu polisi. Terus kita aku minta dong kayak, do you have an ID card? Dia nunjukin ID cardnya dan dia adalah polisi. Oke. Aku minta tolong kayak, do you see the guys who stole my bag? Kamu lihat gak sih siapa tuh yang ngambil tas aku, copetnya tuh ngeliat gak sih? Ya, I see him but you don't believe me. Ya udah, habis itu kita nunggu lagi dan akhirnya HP ini balik. Dianterin lagi. Terima kasih banget ya Allah, terima kasih banget Tuhan. Tuhan, masih pantaskah ku untuk tas aku hilang guys, dicolong. Hahaha. Cuak. Jadi tuh kita tadi tuh foto-foto kayak bola 131 masih foto tuh. Aku kayak ngeh banget masih ada karena itu masih sepi nih, fotonya itu jalan masih sepi guys. Tiba-tiba rame. Tas Kak Juna tuh bener-bener tas yang berharga bisa dibilang gitu loh. Isinya berharga. Isinya. Semuanya ada di situ. Bahagianya Ririn Ekawati hamil anak pertama Ibnu Jamil di umur 41 tahun. Kabar bahagia datang dari pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati yang menikah di 2021 lalu. Ya, melalui akun Instagramnya, Ririn mengumumkan kehamilan pertamanya. Ririn menilai kehamilannya saat ini di mana usianya telah menapaki 41 tahun merupakan kado ulang tahun terindah dan juga anugerah tak ternilai dari sang pencipta untuk dirinya dan juga sang suami. Sontak postingan Ririn dibanjiri komentar dari sesama selebritis seperti Dian Sastro, Wulan Guritno, Duma Riris, Caca Frederica dan sederet selebritis lainnya. Cewek. Kenapa tuh Dede? Cowok. Kenapa tuh? Kan papa cowok. Iya juga sih. Riri Fairuz dan Ayu Sabian kompak rayakan ultah anak berdua. Netizen, Nisha Sabian pasti cemburu.
Pasca bercerai, Riri Virus dan Ayus Sabian akhirnya kembali dipertemukan di perayaan ulang tahun anak sulung mereka, Bian, yang digelar di lokasi wisata alam di kawasan Puncak Bogor beberapa hari lalu. Unggahan video Riri Virus dan Ayus merayakan ulang tahun putra sulung mereka ini viral di media sosial dan dibanjiri komentar netizen yang juga menyentil nama Nisa Sabian yang disebut-sebut sebagai orang ketiga pemicu kandasnya rumah tangga Riri dan Ayus. Karena ya udah yang berlalu biarkan berlalu. Anak-anak kan masih belum sosok ayah. Tuhan ngasih kita kesempatan kedua buat dapetin yang lebih baik. Tuh, lu masih baik-baik aja, kenapa nggak balik aja gitu. Cuma kan menurut aku keadaan seperti ini yang jauh lebih baik daripada waktu aku masih bareng-bareng. Karena kan mereka nggak lihat waktu bareng-bareng aku kayak gimana. Yang mereka lihat sekarang baik-baiknya aja. Jadi ya menurut aku ini udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Syifa Haju kepikiran saran Jeffrey Nicole yang diminta putus jika pacaran lama tapi tak dinikahi. Menjalin hubungan dengan sang kekasih Rizky Nazar selama 4 tahun, tiba-tiba saja Syifa Haju dilanda kegalauan. Ya, 4 atau 5 tahun pacaran adalah waktu yang cukup lama, apalagi jika akhirnya hal itu hanyalah untuk menjaga jodoh orang lain. Syifa pun terusik dengan pernyataan rekannya Jeffrey Nicole yang mengaku akan memilih mengakhiri hubungan yang telah berlangsung lama, apalagi jika tidak ada komitmen dari pasangan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Iya ada benernya. Syukur-syukur nikah, kalau enggak lumayan ya bertahun-tahun juga. Kelamaan tuh berapa tahun? Nggak tahu ya, 5 tahun sih udah lama banget. Ya 5 tahun kelamaan sih. 5 tahun kelamaan, gue 4 tahun ya. Saya pacaran umur 23. Di umur 28 belum diajak nikah. Bete sih. Tete sih. Tapi kalau 5 tahun terus masih mikir, masih ragu kayak putus aja sih. Iya, asli. Aku pengennya sih kalau aku punya pasangan, dia harus bisa lebih taking control of everything. Pengen di mall. Iya. Iya. Tergantung sudut pandang orang masing-masing sih. Kalau untuk kita kayaknya kayak gimana banget gitu nggak sih? Tapi kalau misalkan buat mereka kayaknya mungkin biasa aja ya. Tergantung dari sudut pandang masing-masing sih. Harunya seorang pilot hampiri penumpang asal Palestina dan berikan semangat. Heboh di sosial media, seorang pilot salah satu maskapai menghampiri penumpangnya yang berasal dari Palestina. Tak hanya menanyakan kondisi terkini di Palestina, sang pramugara juga memberikan semangat serta tak lupa mendoakan warga Palestina yang hingga kini terus berjuang untuk kemerdekaan tanah airnya. Ya itu ujian sih buat umat Islam ya, bahwa kita memang sekarang ini berada dalam situasi yang benar-benar pasti semua hancur lebur hatinya, pasti semuanya sedih, semuanya berduka. Sosok M. Novan Alfarizi, bocah SD anak satpam jadi juara lomba sains di Korsel. Viral di sosial media, anak bernama M. Novan Alfarizi yang berhasil menjadi juara lomba sains internasional di Korea. Konon, Novan sempat terhalang biaya saat akan mengikuti lomba ini, sebab ayahnya hanyalah seorang penjaga keamanan alias satpam,
sedangkan ibunya seorang pekerja harian. Seneng kalau lihat ada anak-anak bangsa ya, khususnya ada anak Indonesia juga kan ya, anak-anak bangsa, anak-anak yang masih muda usia tapi sudah berprestasi. Tapi yang lebih menyenangkan adalah prestasi itu didapat oleh karena si anak ini betul-betul seneng sama bidang ini gitu. Jadi dia seneng, lalu kemudian disupport orang tuanya untuk terus semakin tekuni, digali lagi kemampuan sampai akhirnya menjadi expert di bidangnya gitu kan, padahal usianya masih muda gitu kan. Dikabarkan hamil karena sering pegang perut. Aziza Salsa langsung klarifikasi. Dikabarkan hamil karena belakangan ini kerap terlihat memegang perutnya. Aziza Salsa, istri dari pesepak bola nasional Pratama Arhan, akhirnya angkat bicara. Ya, putri sulung dari politisi Andre Rosiade itu membenarkan jika dirinya memang kerap terlihat memegang perut, termasuk saat berada di bandara. Namun hal itu bukanlah lantaran dirinya tengah berbadan dua, tetapi semata-mata karena kelelahan. Zah. Kuda yang mana? Klarifikasi itu. Lagi naik turun eskalator, terus tangga, kenceng banget, banyak banget. Capek, orang-orang kira gue itu. Lagi nggak sholat. Netizen kadang mantap lah. Ayo Mas, keluarga Sakinda mau ada orang. Ya, tergantung mereka. Aksi Maudy Ayunda bacakan dongeng untuk anak sekolah jingga jadi sorotan. Sederet berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh kehadiran Maudy Ayunda di sekolah jingga yang merupakan sekolah khusus untuk anak-anak kurang mampu. Ya, tak hanya sekedar datang dan berinteraksi, Maudy yang memiliki latar belakang pendidikan mentereng, yaitu lulusan S2 dari Stanford University Amerika Serikat, juga sempat membacakan dongeng untuk anak-anak sekolah jingga. Sontak aksi sosial ala istri dari Jessie Choi ini memantik sorotan netizen. Dan ini kelinci gembira, mainan kesukaanku. Aku merasa ini adalah sesuatu yang harus diangkat ke permukaan, bukan cuman dan lebih pentingnya lagi diangkat ke permukaan supaya generasi muda juga tahu bahwa masalah ini ada. Mudah-mudahan bisa lebih sering juga menjadi bagian dari gerakan-gerakan seperti ini karena aku tetap merasa aku sangat bersyukur dan beruntung diberikan platform di mana aku bisa mempengaruhi mungkin persepsi orang lain yang ngikutin aku di sosial media, dan aku sangat acknowledge bahwa itu adalah dari situ sebenarnya ada obligasi kan kita sebagai public figure mungkin untuk mengangkat isu-isu yang penting atau message-message yang positif. Jadi aku harap di kesempatan-kesempatan lainnya kalau aku akan bisa tetap jadi role yang ya positif lah buat Indonesia dan buat kita. Hai, jangan lupa saksikan terus Silet dari Senin sampai Sabtu hanya di RCTI.